Kananda dan Karudi sedang berkomunikasi dengan sosok yang tepat ada di belakang kami. Dan aku sampai sekarang masih belum tahu sosok itu seperti apa. Dan entah itu sosok negatif atau positif. Tapi pastinya sosok itu adalah sosok yang tadi sempat menarik Karudi masuk ke dalam air. Dan Kananda juga tadi sempat berkomunikasi singkat dengan sosok itu. Jadi Fasya, Nut, Ya, Kananda. depan kita ini ada salah satu sosok yang dimana dia adalah ketua atau bisa kita bilang penguasa pintu goib yang ada di depan kita ini, Fasya. Oh, Sosoknya itu adalah kakek-kakek tua yang bisa menjelma sebagai macan putih. Kenapa tadi sempat mencelakakan sampai mau menenggelamkan Karudi. ya? Dia beranggapan bahwa kita itu sama kayak manusia yang sebelumnya sempat tenggelam di sini, Fasya. Jadi sosok ini bisa kita bilang sangat-sangat positif. Bahkan bisa kita bilang dia adalah yang suka ngasih wejangan-wejangan ke manusia-manusia yang bisa kita bilang manusia yang tidak ada dosa. Jadi bisa kita bilang banyak hal positif yang dilakukannya. Begitu, Fasya. Oh. Nah, dia juga bilang, apakah kalian mau ikut ke istanaku? Saya bilang tidak, saya hanya ingin komunikasi dengan kamu. Saya bilang gitu. Ya. Nah, jadi pada saat suatu kejadian yang bisa kita bilang tenggelam itu, Pas ya, Ya. jadi itu manusia adalah manusia yang sombong dan suka omongan dengan hal-hal negatif, Pas ya. Oh. Mungkin Rudi mau komunikasi dengan beliau, silakan. Nyalakan lampunya, tidak apa-apa, Pak. Ada dua kerajaan di sini. Di sebelah sana, mereka cenderung bersifat negatif. Dan di sebelah sana, mereka cenderung bersifat positif. Lalu yang sampai menimbulkan tragedi itu sosok yang mana, Karudi? Yang sebelah kiri, Kenapa dia sampai menimbulkan tragedi atau sampai menenggelamkan seseorang di tempat ini? dia nggak suka sama beberapa orang dengan kriteria sifat tertentu. Dan juga ada kriteria energi tertentu. Jika ada yang punya energi bentrok dengan mereka, mereka nggak suka itu. Jadi mereka akan menyerang. Ini kan ada air terjun, tebing 2 kan, itu versi penguasa sebelah kiri atau dari sini sebelah kanan lain. Yang sebelah kanan kalau di sini sebelah kiri lain. Terus tengah-tengahnya itu air terjun itu pintu gerbang. Kalau baju bawal tupi, ya sejenis itu. Kadang-kadang dia berwujud harimau, kadang-kadang berwujud manusia. Sebentar, kriteria tertentu maksudnya? Jadi gini, Fasya. Dia tidak suka dengan manusia-manusia yang sombong. Bahkan ini kita bisa bilang alam. Manusia yang suka ngomong dengan hal-hal negatif. Berkata kasar. Ya. Jadi dia sangat tidak suka. Dia ini adalah makhluk yang bisa kita bilang emang di belakang kita ini ada segi negatif, segi positif. Tapi semua itu yang diakibatkan sama beliau menggelamkan itu adalah karena sifat manusianya itu, Fasya. Oh, jadi maaf tapi ada manusia yang datang ke sini yang suka berbicara kasar, Betul. lalu mempunyai niat tidak baik dan Betul. mempunyai sifat-sifat yang buruk itu bisa diserang atau dicelakai oleh sosok itu, Ya, kan Anda? betul, Fasya. Jadi lebih poinnya ke sana, Fasya. Di sebelah sana, Fasya, itu istananya sangat
kita bilang sangat mewah, Pas ya. Sangat mewah. Dan bagus sekali. Tapi sangat disayangkan di hadapan kita ini banyak sampah dan dia tidak suka dengan hal itu sebetulnya. Tapi ya itulah sifatnya nama manusia ya. Makhluk goib itu bukan yang apa-apa selalu mencelakakan manusia tanpa sebab. Iya, Tapi betul. ada juga yang mencelakakan emang dengan sengaja juga ada juga kayak gitu, Mas. Oh, berarti benar adanya bahwa tragedi di sini itu disebabkan oleh sosok yang ada di sini juga kan Ya. Anda. Tapi di lain itu sosok yang menyebabkan tragedi itu pun mempunyai alasan. Betul. Jadi bukannya dengan seenaknya menggelapkan itu tidak, tapi ada suatu sebab musababnya kenapa bisa begitu. Yang namanya manusia, apalagi dulu-dulu sekali sebelum tempat ini menjadi tempat wisata yang resmi, ada segerombolan manusia datang ke sini, mereka bersikap seenaknya, mereka bertutur kata seenaknya, berkata kasar, yang menyebabkan para makhluk-makhluk di sini, makhluk tak kasat mata terganggu. Akhirnya terjadilah banyak hal yang tidak diinginkan. Ya. Tapi sekarang semua sudah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Dan dia pesan juga bahwa ini alam saling menjaga. Oke, baik Kananda, Kak Rudi, aku sudah mendapatkan kesimpulan dari penelusuran pada malam hari ini bahwasanya memang benar banyaknya sosok di tempat ini dan banyak juga sosok yang mengganggu di tempat ini ya Kananda, Kak Rudi. Dan benar juga adanya bahwa tragedi yang terjadi di sini itu dilatar belakangi oleh sosok di tempat ini ya, Kananda, Kak Rudi. Tetapi di lain itu aku pun menemukan fakta baru bahwa sosok yang menyebabkan tragedi itu pun mempunyai alasan tersendiri ya Kananda, Kak Rudi. Yang dimana sosok itu tidak suka kalau ada manusia yang datang ke sini dengan niat yang tidak baik, lalu berperilaku seenaknya, serta suka berbicara kotor atau berbahasa kotor di tempat ini yang secara tidak langsung mungkin mengusik sosok-sosok di tempat ini ya Kananda, Kak Rudi. Kalau begitu teman-teman sebaiknya kita menjauh dari tempat ini, kita ke tempat yang aman aja karena ini takutnya dikhawatirkan kita ditarik lagi ke sana. Ya baik kalau gitu. Alam dengan segala pesona keindahannya ialah karunia Tuhan yang diciptakan untuk berbagai makhluknya. Tak hanya manusia, makhluk astral juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berhak menikmati keindahan tersebut. Terungkap bahwa kecelakaan dan kejadian yang terjadi di Curug Lontar bukan semata disebabkan oleh gangguan jin saja. Namun ulah manusia yang tidak bisa menghargai makhluk lain di alam semesta ini. Oke Kak Rudi, Kananda, sepertinya sudah cukup penelusuran pada malam hari ini karena aku juga sudah mendapatkan jawabannya sih. Bahwasanya memang banyak sekali sosok-sosok di sini tuh yang mengganggu ya Kak Rudi, Kananda. Dan juga ada beberapa sosok yang memang tinggal di sini aja tanpa mengganggu. Tapi di balik itu juga aku jadi mengetahui bahwasanya memang tragedi di tempat ini pun dilatar belakangi oleh adanya sosok di tempat ini ya Kananda, Kak Rudi. Cuma lagi-lagi aku pun menemui fakta baru bahwasanya sosok-sosok yang mengganggu ataupun sosok yang sampai menyebabkan tragedi atau kecelakaan di tempat ini tuh tidak semata-mata gitu mencelakai orang ya. Melainkan mereka itu mempunyai alasan yang dimana sosok-sosok di sini tuh nggak suka kalau ada orang yang datang ke sini dengan niat tidak baik, berperilaku buruk, bertutur kata kasar di tempat ini, bahkan berperilaku seenaknya ya di tempat ini ya Kananda, Kak Rudi. Oke teman-teman, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang memiliki cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di